Pria ini sangat terkejut karena tiba-tiba ia bisa menggerakkan benda apapun hanya dengan pikirannya. Semua ini berawal saat ia meminum mata air di pegunungan. Tapi setelah meminumnya, ia merasa kalau air itu sudah tercemar. Airnya seperti tercampur cairan berwarna biru. Tuan Jimin pun mencoba memperingati pengunjung lain pegunungan itu agar jangan meminum air itu. Tampak setelah meminum air tadi, Jimin merasa sangat sakit sekali di perutnya. Ia pun kini banyak sekali meminum air agar sakit pada perutnya mereda. Tapi yang ada malah semakin sakit. Saat ia mengerang kesakitan, Jimin tidak sadar kalau ia meremukkan gelas dan menggerakkan batu-batu yang ada di sekitarnya. Dan saat ia teriak, kursi di sekitarnya terlempar. Jimin yang setengah teler ini tidak sadar sudah melakukan itu semua. Sementara itu di tempat lain, anak Jimin sedang mendapat masalah. Warung sekaligus rumah tempat tinggalnya diserang oleh sekelompok preman yang ingin menggusur tempat ini. Sudah lama Hana mempertahankan tempat tinggalnya ini. Tepat saat ini juga sang ibu pulang dan berusaha membubarkan preman ini dengan mengendarai mobil ke arah mereka dengan sangat kencang. Tapi kini malah ibu Hana mendapat serangan dari preman ini sampai kepalanya terbentur trotoar dan tak sadarkan diri. Jimin tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan anak dan istrinya sebab kini ia sudah berpisah dengan mereka. Saat Jimin hendak mencari korek dan ia tidak bisa menggapainya, tiba-tiba korek itu terbang sendiri ke arah tangannya. Jimin masih tidak menyadari keanehan yang terjadi pada dirinya akibat meminum air gunung tadi. Tapi tiba-tiba ia mendapat telepon dari Hana kalau ibu sudah meninggal dunia karena insiden tadi malam. Karena sudah lama tak bertemu dengan Hana, akhirnya Jimin pun menemuinya. Tapi saat masih berduka seperti ini, para preman tadi tetap membuat keributan di sini. Jimin tampak hanya diam saja tidak melakukan apapun sampai ada seorang pengacara mengusir preman-preman itu. Akhirnya Jimin pun meminta diantarkan oleh preman ini melihat kondisi tempat tinggal Hana selama ini yang akan digusur. Setelah melihat itu semua, Jimin tampak sangat kesal sekali sampai ia tanpa sadar membuat benda di sekitarnya terlempar. Barulah Jimin menyadari ada hal yang aneh. Ia teringat kembali dengan kejadian korek tadi. Ia pun cepat-cepat pulang dan mencoba kekuatan itu dengan kesadaran dirinya. Ia terus mencoba sampai kini Jimin bisa benar-benar mengendalikan kekuatan itu. Tampak Jimin sangat kagum bercampur bingung dengan semua ini.